Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Hehehe, keren ya. Nih harus gini dong. Oh, harus gitu ya. Iya. Mantap. Nah, jadi di video kali ini gue bersama Bang Dede Inon. Mantap. Ya, ini Inoen apa Inon, Bang? Inon. Inon ya dipanggil. Inon itu Ainun. Gitu ya? Ainun itu mata. Oh gitu artinya. Artinya itu mata. Oh, oke. Jadi di video ini di luar sana tuh Bang ada yang bilang atraksi yang nyium ular kobra itu katanya ilmu spiritual. Woi, itu. Iya, katanya ini pakai mantra-mantra untuk berkomunikasi dengan hewan katanya. Itu benar nggak Bang? Ya, Sebenarnya. mungkin kalau untuk masyarakat mah yang untuk pemahamannya emang benar. Benar kayak gitu ya. Ada yang pemahaman kayak gitu ya. Banyak, tapi untuk saya mah aslinya emang kita udah feeling dan insting, teman-teman. Iya. Soalnya itu salah satu pekerjaan. Jadi ketika kita ngerjain sesuatu, kalau misalkan udah kebiasaan, jadi kita udah tahu, paham karakter di mana ular mau matuk dan di mana ular mau pergi. mau pergi. Oh, oke. Jadi nggak ada kayak doa-doa. Katanya kan itu dihubunginnya sama Nabi Sulaiman lah. Ada sih doa. Apa? Bismillah. Oh iya, bismillah. Itu masuknya spiritual juga. Karena spiritual kan spirit, kepercayaan kan. betul. Nah, bismillah itu termasuk spiritual sebenarnya. Mau makan aja kita bismillah. Iya, betul. Jadi kalau dibilang ini masuk ke spiritual, benar. Tapi tidak ada mantra-mantra atau doa-doa khusus yang membuat kita bisa bicara ke hewan, betul ya, Bang? Ya. Kan nggak mungkin ya, Bang? Kemarin aja kameramen bukan anak reptil kan? Hah? Bahkan kameramen saya, Yusuf yang baru, dia kan sieun lah, kalau bahasa Sieun mah takut sama ular, tapi udah kebiasaan. Sering nge-vlog sama saya, sering berhadapan langsung, interaksi. Jadi nggak takut udah jadi nggak takut. Bahkan dia langsung berani megang. Oke. Ini kan kalau di ilmu merah nih harus ada pembuktian nih, Bang. Oh gitu? Iya, kita kan nggak bisa bilang, wah ini mah enggak gitu, ini bukan spiritual, kan nggak bisa gitu doang. Gitu. Kalau di ilmu merah nggak bisa ngomong doang, harus ada pembuktian. Jadi ulernya gimana, Bang, kita? Pembuktian? Ada di rumah. Di rumah ada. Atau mau cari lagi boleh. Kalau misalkan kita cari di kalau alam dapat di sini ya, kita nyari ya. Paling ular pohon dah. Kalau untuk kobra harusnya lohor. Lohor jam tuh 12. Oh, jam 12. Dia keluarnya jam 12. Duhur. Oh iya. Kalau kayak gini ular pohon. Ular pohon biasanya suka ada di pepohonan. Dan bisa juga nggak untuk atraksi kayak cium ular gitu? Bisa ular pohon. Nah, boleh juga bisa. Mungkin kita cari dulu nih, guys ya. Ya udah, ini langsung aja kita pembuktian. Kalau hal seperti itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan hal-hal goib-goiban atau dengan spiritual supranaturalan, nggak ada. Iya, langsung aja nih, Bang ya. Yaudah, yuk. Lanjut. Itu buah nggak bisa dimakan. Oh, nggak bisa. Warnanya ini ya tapi menyolok, keren. Mencolok banget. Apa dia? Beracun gitu apa gimana? Racun, kayaknya racun. Oh, racun. Soalnya kalau misalkan buah-buahan, kalau misalkan bisa dikonsumsi itu ada semut. Ciri-cirinya ada semut, itu bisa. Kalau ini kan nggak ada binatang ya, nggak ada serangga, nggak ada apa, berarti ini nggak cocok. Nggak bisa. Oh, ada tanda-tandanya gitu ya, baru tahu loh. Iya. Ya udah, lanjut lagi. Yuk. Biasanya suka di sini nih, ranting-ranting. Mulai yuk. Saya seumur-umur tuh nggak pernah ngeliat ular di alam liar. Oh gitu, siap. Iya. Oke teman-teman. Wah, nih Mas, ada Mas. Mana? Harusnya jalan bawah, kalau jalan sini, ininya nih susah. Iya nih, susah nih. Masalahnya jatuh nih kita kalau lompat. Kita pelan-pelan. Nanti dulu. Oh, ini bener-bener liar nih, guys. Coba kameramen bisa di zoom nggak? Mana kelihatannya? Kabur. Ya, jatuh. Kabur. Gak apa-apa, kita cari lagi. Cari lagi. Barusan ular koros, Patias koros. Itu berbisa nggak tuh? Nggak berbisa. Enggak ya? Kalau di tempat saya namanya ular linghas. Jadi ular cepat. Oh. Jadi padahal belum kita deketin udah kabur ya? Makanya kalau nemu ular itu jangan dilamain. Oh iya. Kita langsung jas. Makanya di konten Dede Inon kan kalau nangkap ular langsung kejar, langsung sikat. Oh iya, tapi tadi juga di ujung sih ya kita. Di ujung. Ngejarnya susah.
Nah di sini juga kalau misalkan kita jeli, ada nih kalau misalkan jeli mah. Soalnya kalau ular pohon itu saru. Dia Nggak kamuflase. Kamuflase. Lihat. Mana sih? Nggak kelihatan. Dapat nggak? Nah, itu dapat. Oh dia gigit nggak beracun itu? Nggak, tuh. Oh iya bener-bener. Lihat tuh. Wah dapat guys. Dapat Wah, nih gila, 1 gila. ekor. Sakti lu. Ini di. Lihat. Dia nggak gigit ke belakang ya bang? Gigit. Oh gigit. Ini ular. Nih lihat, kalau digini gigit nih. Tuh. Sakit nggak bang tapi? Enggak. Tuh, ini real ya. Dari alam, coba mas. Oke. Coba dulu, nggak apa-apa. Ngeri bang, coba. Enggak, coba. Nggak apa-apa, sok coba. Ngeri. Enggak, coba sok, nggak apa-apa. Nggak bakalan sakit, nggak bakalan berdarah, nggak aman. Ini nih. Nah. Dia gigit yang gelap biasanya. Oh ngegigit yang gelap. Oh. Enggak, aman tuh. Dia kayak udah nurut ya bang ya? Justru ini galak. Ini ular apa bang? Ini ular koros yang tadi saya nemu, sama ya? itu ini ukurannya kecil. Gampang untuk ngejinakinnya, gampang. Apa gimana? Gini aja 3 kali. Udah jinak ini, nggak bakalan gigit. Kalau misalkan tadi saya nangkap, itu gigitnya itu terancam. Jadi pada dasarnya ular itu takut sama orang. Jadi ketika dipegang, ketika dia ngerasain semua sentuhan atau berasanya kulit, biasanya kan ular biasanya nyentuh ke pepohonan. Kalau ini nyentuhnya ke kulit, jadi dia ngerasa hal baru ya? Itu hal sanggahan atau apa namanya? Apa? Buat tangkringan. Tangkringan. Iya. Nah, jadi dia aman, coba nggak bakalan gigit. Ini nggak boleh kayak ditahan-tahan gitu ya bang? Enggak, harus disandain. Oh dia udah langsung biasa. Giniin 3 kali bang? Gini 3 kali biar dia adaptasi. Ini kalau di kayak toko hewan gitu dijual-jualin? Dijual lumayan. Dijual juga? Kadang 50.000. Oh. Kalau misalkan mau galak lagi gampang. Apa? Kagetin lagi kepalanya. Nanti gini nih. Tuh. Dia kan galak lagi tuh. Iya. Nah ini bisa buat atraksi cium ular gitu? Bisa. Bisa. Kita cari lagi yang ukuran besar. Kalau ini buat atraksi ya. Dan ini juga berhubung lagi setting. Ganti kulit ya? Ganti kulit, kita lepas lagi. Oh iya. Boleh. Kita cari lagi yang besar. Sekian. Wah, dia nggak bahaya buat ini manusia ya bang? Justru itu penolong petani. Oh penolong petani. Buat apa? Buat monitoring tikus. Soalnya tikus suka oper. Dia makan tikus? Makan tikus. Makan tikus, makan burung, makan katak juga. Oh iya. Oh boleh nih kita cari yang lebih gede untuk atraksi cium-cium gitu. Boleh, yuk lanjut. Yuk. Kobra juga banyak mas. Kalau kobra tuh di lubang atau di? Kobra itu emang diamnya di lubang bekas tikus. Bukan lubang kobra sebenarnya. Bukan, enggak. Jadi si kobra itu nyarang di lubang tikus. Lubang tikus. Bekas dia makan tikus ya? Biasanya habis makan dia nyarang dulu. Tuh biok gede tuh. Tuh biok gede tuh. Ya kali mau ditangkap kali. Nih mas. Sini. Apa? Sini ular nih. Nih. Up, saya dapat. Ular apa itu? Ini ular tali picis. Ini nih. Kalau ini bisa diakrasain mas. Coba di tempat ini. Dia nggak ada kayak nggak mutusin ini ya bang ya? Mutusin buntut kayak cicak gitu. Nih lihat. Ular. Dendrophis tali picis. Dia ini nggak berbisa nggak? Enggak. Oh enggak juga. Nah ini suka dibikin atraksi. Tapi kepalanya segitiga ya bang? Iya. Nah ketika dia terancam, dia memiliki bau aroma yang nggak sedap. Nggak kecium sih. Iya. Ini tujuannya buat dimangsa sama pusang atau apa. Dia emang agresif gini ya? Agresif. Nih lihat. Jadi coba ini bisa dinyalakin nggak bang? Ini bisa. Bisa. Coba kita lihat. Nggak pakai mantra-mantraan ya bang ya? Nah, lihat. Tuh, lihat. Tuh. Sampai ke hidung. Coba deketin kamera tuh, lihat. Ini suka dibikin atraksi tuh. Tuh. Warnanya unik ya? Tuh, lihat. Lihat hidung kan, nggak gigit hidung. Tuh. Kalau dia udah mangap ya. Kelihatan ya? Iya benar. Coba mencoba. Ngeri. Enggak, aman. Ngeri. Itu enggak caranya Caranya cuman pegang aja. Nih, cara supaya dia nurut, biar dia
kiri kanan, kita mainnya kepala nih. Dia nggak bakal nyatok. Enggak. Nih lihat. Tuh. Ya, ini nggak pakai spiritualan, guys. Ya, aduh, serem banget sumpah dia mangap terus kayak gitu ya. Keren ya. Warnanya sih bagus sih bang. Bagus ya, ada biru-birunya ya. Dipelihara ini bagus nih. Kasih cicak. Makanannya cicak. Tapi nggak bisa jinak bang deh, kayak tadi. Oh, yang kayak ular kalau ini beda karakternya. Oh, ini lebih defensif. Oh, ketika dia terancam, ancamannya tuh dipegang. Ini cara megangnya ngelilitnya ada caranya sendiri. Megangnya cuman gini. Bagian belakang. Kalau misalkan dia mau mematok ini, kita ini nih. Nah, dia nggak bakal ngigit. Coba sok. Aman, coba sok. Pegang ininya nih. Ngeri bang. Nggak bisa. Lihat teman-teman. Tuh, ini kan gigit kan tuh. Udah kedua kalinya. Dulu saya pernah konten ular piton digigit ini nih. Oh. Ini juga dia gigit tuh. Ini ular ngelawan ular. Ular ngelawan belut. Wih. Ini suka dijual juga ya bang ya? Suka dijual. Banyak di BIP di Bandung juga banyak. Soalnya ini unik. Terus warnanya juga cantik, ada biru-birunya. Iya, biru-birunya ini loh. Tapi agresif banget, gue pengen sentil. Emang kalau ini agresif, tapi bisa. Tapi nggak digigit bang, coba gitu-gitu. Enggak, coba sok tuh. Enggak. Tuh, bahkan dia langsung mundur. Ketika kita asongkan tuh apa sih bahasa Indonesianya? Apa asongkan? Asongkan, kita asong. Asong tuh takutin. Kita apa dia main? Suguhin, kita suguhin tangan dia. Tuh. Langsung ke belakang tuh. Oh, cuma ngocol-ngocolan doang berarti. Tuh. Oh iya bener. Tuh kan? Tapi tadi gigit itu kan. Oh, ini mah beraninya sama ular lagi. Oh, sama belut. Coba ini juga bisa jinak. Gampang jinakinnya kita. Kayak tadi lagi 3 kali. Di handle sebutnya. Oh, handle. Tuh. Coba. 1, 2. Itu semua sifat kayak kobra gitu juga sama bisa. Bang? Asal ular nyaman. Tapi mungkin sebelum ke kobra latihannya pakai ini dulu gitu ya. Ular biasa. Ini soalnya fix aman ya, nggak ada bisa dan sebagainya. Aman. Soalnya setiap ular tuh beda-beda karakter. Oh ya. Kalau dan digigit sakit nggak bang kalau yang ini? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Nah, ini udah jinak nih. Tuh. Aman. Iya. Sok. Mau digimana juga aman. Nggak bakal gigit. Nah iya bener nih. Wah asik nih buat dipelihara bang, bagus. Boleh, ambil aja. Cuma ini minus. Minus apa? Minus bagian ekornya itu tumpul. Harusnya? Kalau mau pelihara harus yang keren. Jangan yang minus seperti ini. Jelek atuh. Masa pelihara Marcel? Dia nggak bisa numbuh lagi bang? Enggak, bukan kadal. Oh iya. Nah, dan ini pelihara mah cari yang bagus. Keren loh ini dia. Bagus. Kalau misalkan mau galak, tinggal gituin lagi. Jangan dong. Ngeri. Enggak, kalau di depan muka gimana tadi gini? Itu diatur ya bang? Harus galak dulu. Oh. Kalau misalkan jinak seperti ini, digini-gini juga nggak bakal bisa nyerang. Nggak mangap ya? Jadi harus digalakin dulu. Terus, ini udah lama di tangan, jadi udah aman. Iya. Oh iya bang, ada yang di luar sana, ada yang kalau digigit kobra kan beracun tuh. Terus dia nggak ke rumah sakit tapi nggak apa-apa. Oh biasanya itu ada, soalnya gigitan kobra itu ada gigitan 2. 2 gigitan? Enggak, 2 ini? Enggak, jarum. 2 itu bukan. Ada gigitan kering. Gigitan kering? Ada gigitan basah. Apa itu gigitan kering? Gigitan basah? Gigitan kering itu biasanya kobra sehabis nyembur, dia gigit. Ya, apa? Tapi nggak ngejeksi. Habis nyembur? Gigit, cuman nggak ngejeksi, nggak nyuntik. Itu gigitan kering. Nggak keluar bisa? Nggak disuntikin. Oh iya. Cuma gigit doang, tak. Oh iya. Dan itu yang digigit bisa ngerasa? Bisa ngerasa. Kalau yang udah ahli gitu? Enggak, maksudnya ngerasa ini kering atau basahnya gitu? Kerasa banget. Kalau misalkan kegigit ular basah itu kayak yang masukin air. Kerasa. Oh iya. Dan kalau udah kena yang basah tuh ada solusinya nggak sih bang? Ada. Apa? Paling diimobilisasi. Apa itu di pen. Biar enggak, tujuannya biar enggak gerak-gerak. Iya. Jangan di atas dada, harus di bawah jantung seperti ini. Dan jangan banyak gerak. Lari ke rumah sakit, baru disuntik antibisa. Oke. Oh, ada suntikan antibisanya di rumah sakit ya? Serum antibisa. Jadi kalau misalnya pawang-pawang yang kegigit terus nggak kenapa-kenapa, fix itu berarti gigitan kering gitu ya? Ada gigitan kering. Berarti dia ini ya bang ya? Suka pakai kaki ya digitu-gituin? Oh itu buat biar mengalihkan. Oh mengalihkan doang? Mengalihkan dan buat nyemprot. Kalau udah nyemprot fix, kalau gigit berarti dia kering? Kering. Karena ngumpulin bisanya butuh waktu lagi. Butuh waktu, betul. Oh, soalnya dia juga kalau misalkan nangkap kobra nggak bisa langsung saya main pegang. Saya nakalin dulu, gitu-gitu dulu supaya dia tujuannya nyembur. Nanti kita hitung berapa kali semburan. Habis itu kita leluasa megang. Oh, baru aman nih gitu aman. Ya? Oh, oke. Kalau misalkan dilama-lamain lagi, nanti bisanya itu ngumpul lagi di ini. Dia galak lagi nih? Enggak, aman.
Cuman mengap. Oh, mengap doang. Ini kalau nemu lagi sih yang lebih bagus ya baru. Ya udah kita cari Tapi lagi ini lah. sambil bawa aja. Takutnya nggak nemu lagi ya? Iya, Ya, takutnya nggak nemu lagi. Lanjut, kita coba ke arah sini nih. Wah, ini lumayan nih guys. Jadi ada teman baru. Yuk. Yuk. Masuk. Weh, Om. Dapat lagi nih satu nih. Wih, ngelihat aja loh, mendadak nih. Ini sorry nih guys ya kalau misalkan agak kepotong-potong di awal kurang jelas, karena mendadak nih. Soalnya ular ini nggak bisa dilamain. Ketika dia lihat orang dia langsung kabur. Ini namanya ular Pathiascoros. Sama nih, Bang? Ular tercepat. Ular tercepat. Dicapnya tercepat di apa? Di Indonesia atau di dunia? Di dunia. Oh, Ular koros. warnanya bagus sih sumpah ini. Bang. Nih. Oh iya dapat lagi. Ini lebih gede ya. Ukurannya kecil, tapi dia aman udah. Ini yang coklat nih mah. Yang coklat ular koros, ular sawah. Oh ini kayak yang pertama ya? Yang pertama tadi dapat, yang ininya ganti kulit. Aman. Yuk, kita cari lagi. Aman, nggak bakal gigit ya. Wah, dua nih guys. Keren. Asik, udah kayak raja ular. Kumpulin. Wah, Tujuannya kumpulin kan mau ya. dipelihara ya? Hah? Tujuannya mau dipelihara? Iya, tujuan mau coba pelihara nih bang. Ya udah. Tapi kayaknya bagusan warnanya yang ini ya, daripada yang coklat. Itu tali ular picis. Oh iya, wah, gila ini tanpa settingan sama sekali guys. Nggak ditaruhin ularnya, bener-bener liar. Wah, kacau nih Dede Inoin. Ayo lanjut, nyari lagi nih. Ini apa ini? Kayak orang tengkurap. Siap, wah dapat ular dan dapat banyak belalang nih guys. Tapi kobra kita nggak dapet nih ya. Nggak dapat. Harusnya pagi sampai lohor, sampai duhur itu kobra biasanya keluar cari makanan. Betul. Tapi tadi seenggaknya udah dikasih lihat lah ya gimana atraksinya. Ya kan, gimana mangap-mangapnya. Nah, ini mangap lagi nih, Bang. Mangap lagi. Nih coba. Udah nggak takut nih. Iya. Set. Itu di sana mau dipelihara? Boleh lah. Ini bener nggak matok, Bang? Nggak bakalan. Ketika dia disamperin dia bakal langsung ke belakang. Nah. Cuma ngangkos doang. Emang takut ya? Jadi fix ya guys ya, ini nggak ada hubungannya dengan goib-goiban, mantra-mantraan, spiritual-spiritualan. Tapi memang ada teknik-tekniknya ya Bang ya? Ada. Dan tadi juga kita udah bahas, kalau digigit kobra orang yang nggak ke rumah sakit tapi nggak apa-apa, itu juga nggak ada hubungannya dengan kebal-kebalan ya Bang ya? Sebetulnya itu udah kebetulan. Kebetulan ya? Soalnya saya juga suka kebetulan. Kalau beberapa kali digigit, pernah? Oh pernah tapi digigit kobra gitu? Sering. Oh, kalau misalkan lagi dan nggak ke mandiin, dokter? Enggak. Oke, itu gigitan kering? Gigitan kering. Kalau misalkan gigitan basah mah kerasa lah. Oke. Ini sakit, nyeri kalau digini, bengkak. Iya. Tuh ya guys, jadi bukan kebal-kebalan, ilmu-ilmuwan apa spiritual, supranatural, nggak ada hubungannya guys. Ya, jadi memang semuanya ada tekniknya dan ada penjelasannya tentang hewan. Selebihnya tentang hewan-hewan kamu bisa lihat di channelnya Bang Dede Inon. Iya. Selain ular juga kita nangkap biawak, nangkap musang, banyak lah. Iya. Dan binatang buas. ini totalitas nggak settingan guys. Dan ini beneran didapat di sini nih. Ya, ini mau gue bawa pulang nih. Jadi punya teman baru nih. Jadi udah paham ya bahwa atraksi ular ya itu kalau ada yang bilang spiritual, supranatural nggak ada hubungannya. Tapi kalau spiritual baca bismillah doang sih bener ya Bang ya. Baca bismillah doang lah. Oke, kurang lebih begitu aja. Ini gue buat galak lagi nih. Bisa kan bergerak lagi ya? Wih, tapi udah nggak mau di muka ya. Tuh. Ush. Kurang lebih begitu aja guys. Video kali ini udah cukup paham ya. Hati-hati dengan penipuan dan pembodohan di luar sana. Yaudah, mungkin gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gua Marcel Radival, pesulap merah Indonesia dan Dede Inon. Oke, channelnya di sini. Oke. Bye-bye.